lari-lari kecil, gerakan maju mundur, sedikit egosan. Teman-teman kerabat semeton semua, selamat berjumpa kembali pada video saya atau tiang kali ini dengan judul Berguru pada Samsak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Sore ini tanggal 27 April 20, saya atau tiang kedatangan mantan atlet pencaksilat dari Bakti Negara, juara PON di tahun 90-an, yaitu De Bagus Putu Oke Sedana. Beliau tertarik atau termotivasi karena saya sendiri, kebetulan pamannya, sering mengunggah video yang menggunakan samsak sebagai medianya. Terima kasih Gus Du, kebetulan juga memang itulah tujuan saya dan sering yang katakan pada sosial media, tujuan untuk mengunggah video-video yang menggunakan media samsak sebagai partnernya adalah hanya bertujuan untuk motivasi, tidak ada hal-hal lain yang tersirat pada video tersebut, hanya untuk memotivasi teman-teman kerabat, mungkin mantan pesilat dulu, termasuk juga untuk memberikan motivasi kepada generasi penerus Bakti Negara untuk selanjutnya. Ketika kita berbicara di saat menjadi atlet dengan keadaan sekarang, kita harus fair mengakuinya bahwasanya otot-otot, napas jelas ada perbedaan yang sangat besar. Ketika menjadi atlet, samsak itu akan menjadi, istilah saya adalah lawan. Jadi lawan untuk mengukur kekuatan baik dalam teori melakukan tendangan serta melakukan pukulan. Namun di usia yang sudah lanjut, bahwa samsak tersebut yang filosofikan adalah sebagai partner. Dia adalah partner dan boleh kita katakan karena sangat memotivasi, kita berguru pada samsak. Seperti halnya kalau samsak tersebut kita gantung pada halaman rumah, sudah otomatis ketika kita bangun dan termasuk juga akan keluar rumah, datang dari suatu acara masuk ke dalam rumah, melihat samsak tergantung. Kalau saja samsak tersebut bisa berbicara ke kita, dia akan berbicara, silahkan pukul saya. Ya, kenapa tidak pernah memukul saya kalau dulu di saat menjadi atlet sampai orang berebut memukul, tidak sempatnya, tidak intinya samsak tersebut dapat mengasuh. Dan saya terkenang, teman-teman pasti banyak mempunyai pengalaman sebagai mantan atlet. Terkadang samsak tersebut kita gilir, jadi satu persatu melakukan tendangan, pukulan. Apalagi ada momen-momen tertentu mendekati pertandingan. Jadi semua jurus-jurus ataupun tendangan, pukulan, serta teori-teori yang lainnya yang telah diajarkan, diberikan tuntunan oleh para guru, kita secara bergiliran melakukan praktek di depan samsak. Namun sekali lagi di usia yang sudah lanjut, tujuan untuk menggunakan samsak adalah sebagai partner dengan cara melakukan gerakan baik itu tendangan secara pelan-pelan atau kecil-kecilan dulu, dan selanjutnya ketika suasana tubuh sudah menjadi lebih panas atau lebih hangat, baru kita dapat melakukan gerakan yang lebih menggunakan tenaga atau menggunakan power. Jadi kalau bercerita pengalaman yang sering dipesankan oleh Dewan Guru kita, pencaksilat tersebut merupakan irama. Jadi ada irama pasang surutnya. Semuanya itu adalah wajar. Namun yang terpenting juga di saat-saat usia yang sudah lanjut, sudah barang tentu kita akan memberikan motivasi kepada generasi penerus Bakti Negara sebagai kelanjutan warisan budaya leluhur kita. Nah, untuk itu bagi teman-teman kerabat mantan, termasuk mantan atlet ataupun
generasi penerus bakti negara, mari kita semangat dan semangatnya diri dengan segala cara untuk menggunakan media Samsak. Sama saja halnya kalau orang melakukan olahraga menggunakan media lain seperti sepak bola, pingpong, bulu tangkis, serta olahraga yang lainnya. Setiap olahraga ada medianya. Kalau sepak bola dan juga bulu tangkis, bola itu tersebut merupakan medianya. Nah, kalau bagi saya atau Tiang, mungkin satu-satunya orang yang mengunggah di sosial media dari awal sampai sekarang, memfilosofikan Samsak tersebut adalah hanya sebagai media. Dia bukan berupa suatu yang harus ditunjukkan dengan kekuatan, apalagi dengan sifat orangnya harus dengan kesombongan dan lain sebagainya. Sama sekali tidak ada niatan ataupun tujuan seperti itu. Karena murni jelas untuk memberikan motivasi kepada teman-teman yang senang menggunakan media Samsak sebagai partnernya, dan termasuk yang paling penting adalah memberikan motivasi kepada generasi penerus bakti negara. Teman-teman kerabat semua, ketika gerakan kita menjadi atlet dan sekarang apa yang narasikan di awal jelas akan sangat berbeda. Nah, situasi dan kondisi yang kita hadapi hari ini, ya semoga suasananya cepat pulih kembali, yaitu COVID-19, di mana-mana pemerintahnya menganjurkan warganya untuk diam di rumah. Nah, dengan cara demikian pada akhirnya bagi orang ataupun kita-kita yang tidak mempunyai atau kebiasaan tinggal di rumah mungkin sampai berjam-jam akan menjadi sesuatu dalam perasaan kita menjadi kacau karena tidak terbiasa. Namun di video-video saya sebelumnya, banyak video yang sudah coba berbagi pengalaman kepada teman-teman kerabat semeton semua. Olahraga Samsak olahraga yang sangat murah, dapat dilakukan kapan saja dengan durasi waktu yang singkat ataupun dalam keadaan fisik kita bagus, ya silakan untuk menggunakan full tenaga atau dengan menggunakan tenaga yang lebih besar. Nah, hobi yang kita diperlukan ketika tinggal di rumah, yang sering menggugah. Sebenarnya teman-teman mantan atlet yang dulunya menggemari atau habis-habisan menggunakan Samsak sebagai medianya, di usia-usia yang sudah lanjut sebenarnya sepatutnya tidak usah berpikir kembali apa talent saya, apa hobi saya. Coba kita flashback ke belakang, bahwasanya dulunya ketika menjadi atlet pencak silat tersebut adalah betul-betul hobi. Kenapa untuk di usia-usia sekarang untuk kembali? Nah, teman-teman kerabat semua, mumpung ada waktu yang coba menarasikan. Kalau kita perhatikan di tempat latihan Wiyata Mandala Bakti Negara Batu Mekom, banyak dewan guru kita berpesan dengan menorehkan tulisan-tulisan pada areal tempat latihan. Seperti yang telah terlewatkan, di sana ada tulisan dengaden awak bisa depan anak ngadanin. Nah, filosofi tersebut mengandung makna yang sangat luas. Secara gampang kita dapat artikan, jangan merasa sombong, ini jangan terkabur, karena di atas langit masih ada langit. Jadi jangan menunjukkan kemampuan yang merasa diri hebat, ya, karena masih banyak ilmu itu banyak yang harus dipelajari. Sehingga tulisan-tulisan tersebut akan dimaknai oleh para pesilat bakti negara. Dan juga ada ketertarikan tulisan. Beliau guru kita, Dewan Guru, menuliskan tulisan Ruo Benede. Nah, kalau seingat saya, yang bisa terjemahkan seperti ini. Di dalam kehidupan selalu ada pandangan dua, jadi kita tidak boleh kaku dalam memandang sesuatu itu adalah satu sudut. Seperti contoh, ketika para atlet atau kita dan anak-anak kita sedang menghadapi pertandingan,
lawan kita akan berpikir dari satu sisi, dari sudut pandangnya, kapan dia menyerang, kapan menangkis, serangan apa yang dilakukan, dan lain sebagainya. Termasuk juga kita berpikiran sama, kapan harus melakukan tendangan, pukulan, serta kapan harus menangkis, serta hal-hal yang lainnya. Itulah konsep dua pandangan yang sudah secara alami itu terjadi. Kita harus hadapi seperti hal demikian. Nah, termasuk juga banyak pesan-pesan beliau yang beliau tuliskan, torehkan di Wiyata Mandala Bakti Negara. Nah, teman-teman kerabat semua, dengan waktu yang singkat ini tidak lain dan tidak bukan, sekali lagi tujuan video-video yang saya tayangkan dengan menggunakan media Samsak hanya memberikan motivasi. Tidak ada hal-hal lain, apakah itu menunjukkan kesombongan, kehebatan, dan lain sebagainya. Karena kita sadar di atas langit masih ada langit. Nah, semoga termotivasi dan ada manfaatnya. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih semeton semua. Gerakan yang terlewatkan barusan itu merupakan keluar begitu saja setelah menghayati gamelan tengklung atau pencaksilat Bakti Negara. Terasa perasaan untuk menggerakkan tangan serta kaki agar melakukan suatu senam. Nah, itulah salah satu cara, maksud saya atau tiang memotivasi diri, walaupun tidak menggunakan samsak karena sesuatu hal, jadi kondisi fisik karena kelanjutan usia masing-masing kita berbeda, tidak dapat atau bisa melakukan gerakan dengan menggunakan samsak, dan kita bisa melakukan beberapa step senam, baik itu dengan mengingat atau menghayati gerak-gerakan jurus-jurus yang telah di zaman atlet kita lakukan, ataupun dengan gerakan senam yang tidak begitu berat. Nah, peragaan senam pada video kali ini sebenarnya tidak begitu berat, hanya saja memang dalam melakukan senam tersebut menarik napas di bawah peserta dada, kemudian tahan sebentar, selanjutnya dikeluarkan dengan menjulurkan tangan sepelan-pelannya. Semakin pelan gerakan kita itu akan semakin bagus, karena suhu tubuh akan cepat menjadi panas, sebab terobosan dari napas yang kita tahan sebentar di dada kemudian dikeluarkan, selanjutnya ditarik kembali, ditahan, dikeluarkan, begitulah inti atau poinnya. Ditambah dengan kolaborasi dari panasnya suhu tubuh atau badan kita yang datang dari tenaga tertahan pada paha, apalagi dengan melakukan gerakan salah satu posisi kaki 90 derajat dan satu kaki lurus, sehingga panas tubuh atau tenaga yang terolah pada paha ditambah dengan tenaga yang terolah di tangan, itu akan menjadi suatu gabungan hingga membuat suhu tubuh cepat menjadi konsisten terus-menerus panas karena terobosan napas yang mengalir ke otot-otot. Nah, semoga kembali lagi kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan sampai berjumpa teman-teman kerabat semeton semua di lain waktu, dengan harapan kita tetap dalam kondisi sehat-sehat walafiat. Semoga di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Dan terakhir kepada anak-anak Bakti Negara, generasi penerus Bakti Negara, mari berkali-kali saya katakan tetap semangat,
semangatnya diri dengan menggemari, menekuni atau mencermati, nah sehingga benar-benar akan menjiwai Gemalenteng Klub Pencaksilat Bakti Negara. Dengan demikian semangat kita walaupun dari usia bujang sampai sudah lanjut akan tetap bakti negara aja.